Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini kita akan cek indukan ikan gupi cendolan ya. Nah, jadi ikannya itu ada di kolam yang bawah ini. Nah, kayak gini. Kita nanti akan cek kondisi ikan-ikan ini. Apakah ada yang sakit atau ada yang gimana gitu loh. Supaya nanti ke depannya itu produksinya bisa tetap stabil. Nah, kayak gini. Ini kolam ini saya pakai kolam plastik. Pembahasan detail mengenai kolam plastik ini kalian bisa langsung lihat di sini ya. Kolam plastik itu merupakan salah satu kolam yang sangat murah. Jadi kalian buat pemula bisa langsung coba. Nah, untuk tampak atas ini ikannya kayak gini, campuran antara blue mosaic, phoenix, red magma, apa nih? Pokoknya banyak wes. Saya campur di sini semua. Nah, nanti kita akan sortir pakai soliter itu ya. Nah, sudah saya siapin soliter. Supaya videonya tidak terlalu lama, saya langsung aja pindahin ikannya ke soliter. Oke, mantap jos. Nah, jadi seperti ini penampakan indukan ikan gupi cendol. Jadi indukan ini saya ambil dari berbagai macam jenis ya. Ini kalian bisa lihat yang paling banyak itu blue mosaic. Ada juga yang black Moscow, AFR, phoenix, sunset mikarif itu ada. Kali ini kan kita akan sortir kondisi ikan. Nah, jadi untuk ikan-ikan yang perutnya kempes dan ikan-ikan yang terlihat kurang sehat itu kita angkat ya, atau kita pisahkan. Sedangkan yang masih gembul-gembul dan masih sehat-sehat itu kita kembalikan ke kolam yang tadi supaya dia bisa lanjut produksi. Nah, yang bagus ini kayak gini, bukan yang bagus ya, yang masih sehat kayak gini. Ini betinanya dari sunset mikarif, jantannya phoenix. Untuk contoh ikan gupi yang sakit atau kurang sehat itu kayak gini. Nah, ini ada jantan dari red magma ini. Kalau kalian lihat itu ekornya kena fin root ya. Nah, ini akan kita angkat supaya fin rootnya itu tidak menular ke ikan-ikan lainnya. Nah, ini satu contoh, ini ada yang sakit fin root. Nanti kita akan jatuh. Akan pilih lagi yang sakit dan yang sehat. Yang sehat kita kembalikan ke kolam. Untuk usia ikan yang indukan ini itu kurang lebih 5 bulanan ya, 5 bulan 6 bulan lah. Nah, kayak gini. Ini juga ada tadi yang perutnya kempes ini. Nah, yang perut kempes ini dari jenis blue sky ya, albino sky blue. Blue sky atau sky blue itu sama aja. Blue topaz itu sama juga, cuman beda nama aja. Ini kok agak sulit ditangkap. Nah, kayak gini ikan blue sky betina yang kempes perutnya. Ini kemungkinan terkena itu ya, penyakit pencernaan ya, sehingga dia nafsu makannya berkurang. Ini juga akan kita pisahkan. Untuk yang besar-besar kayak gini, ini montok ini. Nah, ini phoenix yang besar kayak gini kita kembalikan ke kolam.
Nah, ini ada juga yang jenis Tuxedo Red Spertil. Ini masih gemuk, masih bisa produksi, jadi kita kembalikan ke kolam ya. Nah, ini ada yang kecil nih. Dan yang kecil-kecil kayak gini ini kita pisahkan juga supaya tidak mengganggu ikan-ikan yang lain. Karena kalau ikan-ikan kecil ini dibiarin, nanti dia akan makan anakan-anakan ikan. Jadi lebih baik kita angkat aja. Dan juga bisa membuat pakannya boros. Kalau ikan-ikan kecil kayak gini ikut makan makanan yang kayak gini, nanti ikan-ikan yang besar ini kurang makan. Meskipun ikan ini kecil, tapi kalau ada banyak itu pengaruh juga ya. Nah, ini mawis yang kecil. Ini ada 2 yang kecil ya. Sebenarnya ini masih banyak yang harus disortir. Saya ambil sampel-sampel aja, contoh aja yang mau disortir itu kayak apa, yang nggak layak kayak apa, supaya kalian bisa paham juga. Tadi ada juga Black Moscow yang lemes. Ini lemes. Black Moscow yang lemes. Untuk ikan-ikan yang lemes kayak gini kita pisahkan dulu dari kolam. Takutnya nanti dia mati tapi saya nggak tahu. Nah, kalau ikan ini mati di kolam dan tidak segera diangkat, nantinya bisa merugikan ikan-ikan lain. Nah, ini ikannya lemes. Bisa dilihat di ekornya. Ekornya itu kuncup. Kalau ikan sehat kan ekornya lebar-lebar kayak gini, mekar lah. Ini ekornya kuncup, kemungkinan terkena jamur. Langsung aja kita angkat supaya tidak menyebar ke yang lain. Terus kita ambil lagi ikan-ikan yang ini kuru atau kecil, size-nya kecil ya ini ya. Jadi untuk yang size kecil kayak gini kita pisahkan di kolam lain supaya size-nya seragam. Kalau size-nya seragam kan enak ngasih makannya, nggak ada yang ketinggalan lah. Ada juga ini jantan lemas juga ini. Nah, ini lemas. Kalau kalian perhatikan itu renangnya nggak terlalu aktif ya. Nah, ikan-ikan kayak gini kita pisahkan juga dari kolam-kolam cendolan atau indukan cendolan. Nah, ini kita lihat-lihat lagi. Kita perhatikan apakah masih ada ikan-ikan yang harus dipisahkan. Ini ada lagi ini. Ini size-nya kecil. Tapi masih agak besar ini yang ini. Oh, ini ada yang ini tak pisahin juga yang kayak gini. Ini bentar, ikannya ngumpul semua ini. Nah, ini kalau nggak salah itu dari indukannya PRTDE. Cuman ini warnanya nggak muncul, jadi ini saya pisahin aja. Nanti akan saya kasihkan ke lele karena itu warnanya nggak masuk. Mungkin itu dulu saya nggak ke sortir ya, jadinya kayak gitu. Katut masuk ke sini. Terus ini kita cek-cek lagi. Nah, sepertinya sudah habis ya. Ini coba saya cek sekali lagi. Untuk yang belum mosaik ini banyak banget, montok-montok semua. Nah, ini. Buat kalian yang minat indukan cendol kayak gini bisa langsung di WhatsApp aja ya. WhatsApp kalian langsung cek di sini WhatsAppnya. Harganya 5.000-an aja untuk indukan cendol. Tapi ini genetiknya udah campur-campur ya, jadi gak ada belum mosaik, keluar belum mosaik gitu gak ada. Jadi ini udah campur, udah kawin sama ikan gupi lain-lainnya juga. Jadi genetiknya udah gak stabil. Oh, ini ada lagi satu yang kurus banget. Untung kelihatan kau. Ini belum mosaik betina yang kuru ya, kurus ini. Kayak ini kena penyakit pencernaan.
Nah ini kok ikut sih si poinik ini. Nice. Nah, ini kecil kayak kena penyakit pencernaan, kita lepas saja. Oke kayak gini. Ini mungkin ntar lagi kolamnya saya kuras dulu sebentar, nanti baru saya lepasin lagi. Oke mantap. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian bisa lebih mengerti mengenai cara budidaya dan perawatan ikan gupi. Ini kalau indukan kayak gini nih lihatnya seneng ya, soalnya banyak dan besar-besar. Warna ekornya juga bagus-bagus. Ya mungkin cukup sekian dari channel 9, kurang lebihnya mohon maaf. Buat kalian yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti buat channel 9. Kalau banyak yang subscribe, nanti channel 69 akan lebih semangat lagi untuk membuat konten mengenai ikan gupi dan ikan lainnya. Karena di farm ini udah ada beberapa ikan-ikan lain yang ingin saya pijahkan. Ingin tahu seperti apa ikannya? Tonton terus video dari channel 69 ya. Oke mantap jos. Sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Mantap. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Jos.